Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk. Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin saudara kita berlebih-lebihan dalam hal tabarruk. Artinya Pak Idrus Ramli di sini mengakui bahwa kritikan orang-orang Salafi yang sering disebut Wahabi itu ada benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Pak Kiai Idrus Ramli berceramah di Gedung Robito Alawiyah. Gedung Robito Alawiyah ini kita semua tahu ya bahwa itu adalah markasnya orang-orang Ba'alawi, tempatnya orang-orang Ba'alawi. Dan Pak Idrus Ramli berceramah di situ tentunya juga di hadapan orang-orang Ba'alawi. Ada hal yang cukup berbeda yang disampaikan oleh Pak Idrus Ramli dalam ceramahnya di Gedung Robito Alawiyah tersebut. Coba kita lihat videonya ya. Nggak biasanya Pak Idrus Ramli menyampaikan seperti ini. Kita lihat dulu. Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk. Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin saudara kita berlebih-lebihan dalam hal tabarruk. Artinya Pak Idrus Ramli di sini mengakui bahwa kritikan orang-orang Salafi yang sering disebut Wahabi itu ada benarnya. Nggak biasanya ya Pak Idrus Ramli mau mengakui perjuangan orang-orang Salafi ya. Biasanya kan sangat kontra sekali dengan orang-orang Salafi. Kita lihat lagi videonya. Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk, tawassul, walaupun itu sebenarnya masyru'. Cuma kadang-kadang orang-orang awam itu kan keliru-keliru dalam tabarruk dan tawassulnya itu. Betul. Dan sekarang memang saudara kita ini sudah banyak yang keliru di dalam bab tabarruk. Ya benar banget, banyak orang yang katanya tabarruk, tawassul ke kuburan, tapi pada kenyataannya yang mereka lakukan adalah penyembahan kepada kuburan, kesyirikan. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kalau kita ziarah ke sebagian makam Wali Songo di Ampel misalnya, laki dan perempuan itu terpisah. Yang perempuan sebelah timur, laki-laki sebelah barat. Belakangan ini laki-laki dan perempuan ngumpul. Nah, jadi kadang-kadang baca Quran sendirian, tiba-tiba dikerubungi perempuan. Bukan cuma ngumpul antara laki-laki perempuan, bahkan ada yang nari-nari juga di kuburan gitu ya. Ada yang nyanyi-nyanyi pakai hadroh gitu di kuburan. Ini udah melenceng jauh. Inilah yang diprotes, inilah yang dikritisi oleh orang-orang Salafi. Ya kita lihat lagi videonya nih ya Pak Idrus Ramli. Sekarang ini. Dan ini ya memang para asatid, para habaib perlu bersuara. Nah, memang ini benar, tapi jangan terlalu begitu. Ini artinya kan memang dari waktu ke waktu memang perlu. Kemudian lagi seperti dikritisi. Misalnya dulu karena masa mutaakhirin ini hanya merujuk kepada kitab Mu'tabarah, sampai-sampai lupa mempelajari kitab-kitab hadis, mempelajari tafsir. Setelah muncul aliran-aliran Wahabi ini, para asatid sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Nah, dari hal ini juga secara tidak langsung Pak Idrus Ramli mengakui bahwa orang-orang Salafi yang mereka sebut-sebut Wahabi itu selalu merujuk Al-Quran dan hadis. Dan secara tidak langsung Pak Idrus Ramli mengakui bahwa memang ya di golongan Pak Idrus Ramli banyak yang meninggalkan hal itu. Coba dengarkan lagi nih ya. Setelah muncul aliran-aliran Wahabi ini, para asatid sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Nah, setelah muncul orang-orang yang bermanhaj salaf ini yang gencar mengkritik TBC tentunya dengan dalil Al-Quran dan hadis, akhirnya dai-dai atau asatid mereka itu juga mulai belajar tentang hadis dan mulai mengkoleksi kitab-kitab hadis. Ya kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Pak Idrus Ramli. Setelah muncul aliran-aliran Wahabi ini, para asatid sekarang banyak mengoleksi kitab-kitab hadis. Karena apa-apa yang menjadi ajaran Ahlus Sunnah harus dibela dengan itu. Tidak biasanya ya Pak Idrus Ramli bicara seperti ini. Yang kita tahu biasanya kan Pak Idrus Ramli itu kontra banget dengan orang-orang Salafi yang mereka tuduh-tuduh sebagai Wahabi. Ada banyak sekali video-video Pak Idrus Ramli yang bahkan menganjurkan untuk mencaci maki orang-orang Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu
bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiritan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Dari video itu kita bisa lihat begitu bencinya Pak Idrus Ramli dengan orang-orang Salafi ya, yang sering disebut Wahabi, sampai mengeluarkan fatwa kalau seseorang memaki-maki Wahabi itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada wiritan. Nah sekarang tiba-tiba Pak Idrus Ramli mengatakan seperti ini. Seandainya nggak ada Wahabi, mungkin sebagian saudara kita berlebih-lebihan di dalam hal tabarruk, tawassul. Kemungkinan Pak Idrus Ramli nggak tahu kalau itu direkam dan diupload di sosial medianya Robito Alawiyah, atau memang mungkin Pak Idrus Ramli mulai mengakui bahwa kritikan-kritikan orang Salafi selama ini ya memang benar, dan memang faktanya ajaran-ajaran Mbak Alawi masalah tawassul, tabarruk itu banyak yang berlebihan. Bukan tawassul tapi menuhankan apa yang ada di kuburan, minta langsung kepada kuburan, minta duit, minta ini, minta itu. Ada videonya, ya Robbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, ada halus-halusnya. Ya Robbana ya Kudus sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bil Fatihah bil Ahmad bil Talib al-Atas. Ya Maulana ya Kudus, wah ini tawassul lagi. Kalau orang butuh fulus, sering-sering tawassul dengan bangsa Ala Idrus. Ya Maulana ya Kudus sahil alainal fulus bijahi Habib Abdullah Ala Idrus. Wah, tawassul sama Ala Idrus. Habib Abu Bakar ini juga. Hal seperti inilah yang sering dikritik oleh orang-orang Salafi. Orang Salafi tidak melarang kita semua untuk berziarah kubur. Orang Salafi hanya menuntun kita untuk berziarah kubur sesuai dengan syar'i. Dan inilah saya katakan ya, bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur. Karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa? Penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tidak ada ajaran Islam yang menganjurkan umat Islam ziarah kubur biar bisa jadi kaya. Nggak ada ya. Kalau ajaran Mbak Alawi sendiri ya mungkin begitu ya, sahil lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Ada kertas merah halus-halusnya, itu ajaran Mbak Alawi. Tapi kalau ajaran Islam yang dianjurkan untuk berziarah kubur itu ada dua. Nah, dua keutamaan ini, yang pertama adalah mendoakan penghuni kubur, yang kedua adalah mengingatkan kita kepada kematian. Bukan minta-minta sama penghuni kubur. Dulu di zaman jahiliyah orang minta-minta sama kuburan, makanya Rasulullah sempat melarang orang untuk berziarah kubur. Tetapi setelah melihat tauhid para sahabat udah kuat, tauhid umat pada saat itu udah kuat, barulah Rasulullah kembali memperbolehkan ziarah kubur dengan dua keutamaan, yaitu mendoakan penghuni kubur dan mengingatkan kepada kematian. Bukan minta-minta kepada penghuni kubur biar bisa jadi kaya raya. Dan anehnya di tempat-tempat ziarah kubur yang biasanya dibuat minta-minta, di situ banyak pengemis, di situ banyak penjaga-penjaga kuburan yang minta-minta duit juga. Lah aneh, katanya bisa bikin kaya, kok banyak pengemis di situ? Pengemisnya maksa lagi mintanya. Saya ikhlas ya masing-masing ya. Taruh aja ya, masing-masing ibu. Nah inilah yang dikritisi oleh orang-orang Salafi mengenai ziarah kubur ya. Ya biar nggak melenceng jauh kemana-mana. Dan Kiai Idrus Ramli ya nampaknya udah mulai sadar juga bahwa kritikan orang Salafi itu benar ya. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.